Akan Hari ini kami boleh menghadapi ruang tahtamu. Sungguh benar Tuhan, terlebih indah adalah berada di ruang seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan, anugerah yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar masuk ke dalam duniamu, masuk ke dalam kehendakmu, masuk di dalam rencanamu. Ajari setiap kami, buat mata rohani kami terbuka, buat hati kami ini seperti spons yang menyerap setiap kebenaranmu, mempercayainya, dan mengalaminya. Urapi setiap anak-anakmu di tempat ini, berbicaralah kepada kami semua Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, silahkan duduk. Shalom. Oke, yes. Hari ini saya mau eh, closing tema Paskah ya, karena dari awal dari bulan Maret awal itu dari KKS terus menyampaikan tentang menjadi senjata kebenaran yang sebetulnya adalah tema Paskah PGI di tahun ini. Ya paham ya? Tema Paskah PGI di tahun 2024 adalah menjadi senjata kebenaran Tuhan. Itu ada di Roma 6 ayat 13. Harusnya hafal ya, karena kamu udah diulang-ulang terus sama KKS ya. Roma 6 ayat 13, yang bawa Alkitab dibuka semuanya. Ini penting karena inilah kehendak Tuhan dan banyak orang tidak paham dan banyak orang tidak bisa menangkap apa yang dimau Tuhan karena tidak tahu ya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Ada dua senjata yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 13, satu senjata kelaliman karena tuannya adalah iblis. Yang kedua adalah senjata kebenaran karena tuannya atau majikannya adalah Tuhan atau kebenaran atau firman. Dan anggap ya, tidak ada dua tuan. Artinya kamu nggak bisa yang namanya sebentar jadi senjata kebenaran, sebentar jadi senjata kelaliman, sebentar hambanya Tuhan, sebentar hambanya iblis. Tidak bisa begitu. Kalau kamu punya dua tuan, hidupmu akan sangat menderita dan seumur hidupmu, sepanjang masa hidupmu di dunia ini, engkau tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Engkau tidak pernah mengalami yang namanya surga terbuka atasmu. Engkau tidak pernah mengalami yang namanya Tuhan nyata. Sebab apa? Dua Tuhan. Nah, apa dulu? Oke. Sebelum saya masuk lebih lagi, kalian harus mempercayai setiap firman disampaikan. Kalian harus menangkap setiap firman yang disampaikan seperti hatimu ini seperti spons. Menyerap semua firman dan mempercayai dan berkata yes, amin. Kalau kamu mulai ngeblocking atau tidak percaya, keluar dari gereja, engkau tidak akan berubah apapun. Contoh begini, di tangan saya ada kartu ATM, ya. Contoh nih, saya memberikan kepada Pak Yohanes, katakanlah begitu ya. Kita memang belum pernah ketemu, tapi suatu saat kita ketemu, terus saya kasih dia kartu ATM, ya kan? Saya kasih dia kartu ATM. Pak Yohanes, ini kartu ATM, tak kasih nomor PIN-nya, ya pasti ada duitnya, ya kan?
ada duitnya, ada isinya, tak kasih nomor PIN-nya, tak kasihkan kamu, pegang ini sebagai alat untuk kamu memenuhi kebutuhanmu, kebutuhan sehari-hari. Misalnya begitu ya. Terus Pak Yohanes itu punya rasa gini loh, ya aku tahu Bu Ana baik, tapi apa aku tuh, kenapa dia kasih ke saya, gitu kan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya. Terus nanti kalau saya terima, apa saya bisa membalasnya, ya kan? Ada lagi pertanyaan, kenapa dia memberi kepada saya, kenal saja kagak, gitu kan? Nah, sikap seperti itu adalah sama dengan ketika engkau membaca firman dan engkau meragukan segala sesuatu yang ditulisnya, sementara itu adalah kebenaran yang memang harus engkau tahu dan engkau tangkap supaya engkau mengalami terhubung kembali dengan Bapa di surga. Ngerti ya? Waktu Pak Yohanes menerima dengan senang hati dan berkata, thank you, terima kasih Bu Ana, saya akan pakai, PIN-nya berapa, gini, terus saya akan pakai, saya akan ini. Dan dia memakai dan dia mendapatkan manfaatnya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Setiap kali engkau membaca, setiap kali engkau merenungkan, setiap kali engkau memahaminya, dan engkau mengerjakan, engkau mendoakannya, firman itu sampai jadi di dalam hidupmu, maka itu akan terjadi. Itu seperti kamu menggunakan kartu ATM. Bisa tangkap? Jadi itu saya mau kamu punya sikap hati seperti itu terhadap firman. Oke. Sekarang buka di Roma 8 ayat 9. Nah, ini kan saya kasih judulnya kan bagaimana praktek menjadi senjata kebenaran. Sebab selama ini Bu, saya berusaha untuk benar-benar bertobat. Saya kepingin menjadi senjatanya Tuhan. Saya kepingin melakukan setiap kehendak Tuhan. Tetapi setiap hari saya masih jatuh bangun terus di dalam dosa. Dan rasanya itu saya memang tidak layak untuk menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Aku pasti pernah punya perasaan seperti itu. Betul nggak? Engkau mesti pernah punya perasaan begini. Apakah doa saya ini didengar toh Bu? Bu, saya ini terlalu jahat, saya ini terlalu dekil, saya ini terlalu ceroboh, saya bahkan tidak pernah mempercayai firman Tuhan. Kalau saya doa apa saya didengar? Ada perasaan-perasaan begitu kan? Nah, perasaan-perasaan itu harus kau buang dan engkau harus menyadari bahwa dari pihak Tuhan sangat merindukan kamu balik ke jalan-jalan Tuhan, balik ke dalam kerajaan. Tangkap itu dulu, bahwa engkau dikasih, engkau diampuni, engkau diterima. Ya, tapi perhatikan setiap style atau tata cara bagaimana kamu hidup di dalam kerajaan surga. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat Roma 8 ayat 9, ini bicara tentang dimensi roh. Ya. Kalau kamu hidup di dalam daging, kamu tuh tidak bisa masuk ke dunianya Tuhan. Karena Tuhan itu roh, karena Allah itu roh, karena surga itu roh. Segala berkatnya disediakan oleh Tuhan, dimensinya di alam roh. Alam roh itu bukan alam maya, bukan. Alam roh itu alam yang lebih nyata daripada alam fisik yang hari ini kau alami, kau jalani.
lebih nyata, dan itu sangat real. Allah itu tidak kelihatan tapi ada, betul ya? Itu kamu pahami dulu. Nah, sekarang gini, dibilang gini, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam diri saya ada roh Kristus, maka saya akan memanifestasikan segala perbuatan Kristus. Roh itu mempengaruhi perilaku seseorang. Contoh, misalnya yang seperti yang disampaikan sama Pak Ationg ya tadi. Roh perjinahan, roh percabulan itu tiba-tiba muncul di depannya. Jadi roh itu ada tapi tidak kelihatan. Dia sebuah pribadi. Sebuah apa? Pribadi. Tidak kelihatan tetapi ada. Seperti setan, roh-roh jahat, roh orang mati, roh maut itu ada. Tetapi tidak kelihatan. Dia ada di sekeliling kita. Waktu roh jorok porno cabul mendekatimu, tiba-tiba kamu pengen melakukan segala sesuatu yang najis, jorok, porno, cabul. Karena roh itu mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan seperti yang dibawa oleh roh itu. Yang mengerti kasih jempol. Oke. Waktu ada roh pembunuh, tiba-tiba masuk di dalam dirinya, dia seperti orang yang kehilangan ingatan dan tiba-tiba pengen nyekik istrinya, pengen bunuh mertuanya, dan dia dalam ketidaksadaran dan dia bunuh orang tanpa sadar. Itu roh. Waktu seseorang dimasuki oleh roh dusta, maka dia hobinya berdusta. Itu roh. Nah, sekarang Roma 8 ayat 9 mengatakan, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, setiap orang ya yang percaya sama Yesus, di dalam dirinya Bapa kirimkan Roh Kudusnya. Oke? Bapa kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa terus selamanya menjadi milik kerajaan surga. Itu di Efesus 4, di Efesus 1 ayat 14 itu dibilang gini. Roh Kudus itu adalah meterai, jaminan bahwa kamu milik kerajaan surga selamanya. Nah, apa bedanya Roh Yesus dan Roh Kudus? Roh Yesus dan Roh Kristus. Kan ini bicara roh kan? Roh Yesus itu adalah Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, kemudian dia melayani di Israel, di Yerusalem gitu ya, menyembuhkan. Roh Kristus itu adalah Roh Kristus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Yang sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Itu roh Kristus. Roh kebangkitan. Roh yang membangkitkan. Nah, keinginan Bapa adalah engkau memiliki roh Kristus tersebut. Supaya di dalam dirimu ada roh kebangkitan. Engkau tidak cepat kalah dengan dosa, engkau tidak cepat kalah dengan tipuan iblis, engkau tidak cepat kalah dengan emosimu, sebab roh Kristus diam di dalam kamu. Makanya disebut bahwa Kristus itu kepala, kamu tubuhnya. Saya dan kalian semuanya tubuhnya, betul nggak? Jemaat itu tubuh Kristus toh? Ya kan? Jemaat itu tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Kristus. Kepalanya Kristus. Kalau kepalanya Kristus, Kristus sudah menang, bangkit atas iblis, dosa, dan maut. Itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa.
Sekarang itu Kristus adalah pemenang di atas segala-galanya, atas pemerintahan, atas kekuasaan, atas kerajaan, semuanya tunduk di bawah Kristus. Amin ya. Amin. Nah, kamu adalah tubuhnya. Kalau kamu punya roh Kristus. Tapi kalau kamu tidak ada roh Kristus, yang ada adalah roh jorok porno, roh kemarahan, roh kepahitan, kamu bukan milik Kristus. Hah? Enggak? Nah, bagaimana supaya saya ini hanya memiliki roh-roh yang dari Tuhan? Kamu harus menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan. Itu betul. Kembali ke Roma 6 ayat 13. Coba Roma 6 ayat 13. Pelotot itu, perhatikan. Coba kalian baca. Roma 6, 13. Baca bersama-sama. 2, 3. Ada kata-kata serahkanlah tubuhmu. Kamu mesti ngomong, Tuhan, hari ini aku menyerahkan seluruh tubuhku, tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tanganmu. Kamu mesti ngomong begitu. Untuk kamu lepas dari roh jorok porno cabul, dari roh pemberontakan, roh kemarahan, roh perzinahan, roh apapun yang roh-roh dunia itu. Kamu harus ngomong, aku selesai hari ini Tuhan dengan diriku sendiri yang terikat dengan roh-roh dunia, dengan roh-roh jahat. Tuhan, aku serahkan tubuhku, jiwaku, rohku ke dalam tanganmu. Harus ada dari pihakmu menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nanti dari pihak Tuhan, lihat ya, dari pihak Tuhan, buka di Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Ayat 25 coba dibaca. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. 25 dibaca. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mencairkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua perkara-perkaramu. Aku akan mencairkan kamu. 26. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Aku akan berikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dari pihak Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu apa? Hati yang baru. Yang pertama kamu dijernihkan dulu, dimandikan dulu. Katakanlah itu seperti ke anak bungsu yang keluar dari rumah bapaknya, ya kan? Kalian pergi meninggalkan bapamu di surga, engkau hidup semaumu, ya kamu seperti anak bungsu yang dekil habis dari ngurusi babi, sampai kamu nggak bisa makan, kamu makan ampasnya babi, terus kamu mengingat bahwa, oh iya aku punya bapak yang baik. Pulang ke rumah bapaknya, dimandikan, diberi baju baru, diberi semuanya yang kamu diperlakukan sebagai anak raja. Itu kamu ditahirkan. Dari pihak Tuhan, kamu dibersihkan, ditahirkan. Yang kedua, ayat 26, dari pihak Tuhan, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru. Kenapa mesti hati yang baru? Hatimu itu keras kayak batu. Itu kenapa kamu jatuh bangun terus di dalam narkoba. Sudah keluar dari lapas, masuk lagi. Ya itu saya nggak curhat loh. Ini saya kasih tahu kenapa kamu keluar masuk banyak anak Tuhan itu keluar masuk lapas.
Hatinya itu masih kayak batu. Kamu lihat tembok bangunanmu itu, kamu kasih air. Air itu tidak akan pernah meresap ke dalam tembok, betul ya? Karena keras. Tapi kalau kamu punya spons, kamu kasih air, seluruh spons itu menyerap air. Yesus mengatakan bahwa dia air hidup. Firman itu seperti air. Waktu kamu terus membaca, terus membaca, terus membaca, segala sesuatu yang kotor di dalam hidupmu dibersihkan oleh firman. Itu Yohanes 15 ayat 3, ayat 2 itu kamu memang sudah bersih oleh karena firmanku. Jadi firman itu membersihkan. Dengan catatan hatimu lembut. Mintalah hati yang baru. Terus roh yang baru di dalam dirimu. Ini perhatikan. Kenapa mesti minta roh yang baru? Lah tadi loh, rohmu dipenuhi roh jorok, porno cabul, roh hawa nafsu, roh marah, roh dengki, roh pemberontakan, roh ateis tidak percaya, roh apa lagi? Roh dusta, roh apa lagi? Roh kemarahan, nggak bisa menguasai diri, dikit-dikit marah, senggol bacok, yes, ya, tidak punya penguasaan diri. Karena kamu dipenuhi dengan roh-roh itu, maka dari pihak Tuhan menginginkan kamu rohnya bersih. Paham ya? Jadi, mintalah kepada Tuhan, Tuhan aku minta hati yang baru dan roh yang bersih. Penuhi aku dengan roh, semua roh yang daripadamu. Nih, kemarin saya di Gedung Pane, ya, saya onsite di Gedung Pane, di Lapas Gedung Pane itu Semarang. Sebelum ibadah, saya mendekati seseorang dan ngobrol-ngobrol. Dia bertanya kepada saya, dia bilang gini, saya itu narkoba sejak usia kelas 4 SD sampai dengan hari ini, usia 22, saya pakai narkoba. Betapa roh narkoba itu mengikat dia sampai dengan sebegitu dalam. Dari kelas 4 SD loh, bayangkan. Karena apa? Pengaruh dari keluarganya memang seperti itu. Jadi keluarga itu mempengaruhi generasi berikutnya akan menjadi seperti apa ya. Keluarganya memang ayah ibunya sudah meninggal dan dia tinggal di sebuah keluarga yang memang hancur seperti itu. Sehingga mencetak anak itu bergumul terus, bergula terus dengan narkoba. Waktu itu dia bertanya begini, Bu, satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana saya ini punya takut akan Tuhan? Bagaimana Bu? Saya itu kepengen loh Bu ya terhubung dengan Tuhan, tapi rasanya sulit ya Bu. Bagaimana saya punya takut akan Tuhan? Jawabannya adalah takut akan Tuhan itu adalah roh. Buka Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Ini saya harap kalian nanti paham kenapa kok aku sulit ya bertobat. Kenapa kok aku sulit ya mengikuti setiap ketetapan Tuhan. Kau harus selesai dengan roh-roh dunia itu ya. Roh-roh jahat itu. Yesaya apa? 11 ayat 2. Coba dibaca. 11 ayat 2. Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di terakhirnya kan ada roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Itu roh. Betul ya? Roh. Terus lagi buka di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Ini biar kalian paham tentang roh, dimensi alam roh. 14:23, baca bersama-sama 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya
Itu yang pengen diam di dalam kamu siapa? Hah? Yesus, roh Yesus. Itu kan yang ngomong kan Yesus kan. Yohanes 14 itu kan percakapan Yesus dengan murid-muridnya toh. Betul nggak? Dia berkata, Yesus itu berkata gini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku. Ya toh? Dan kami akan diam di dalam kamu. Kaminya siapa? Bapa, Yesus, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Betul nggak? Itu keinginannya Tuhan supaya dia rohnya diam di dalam kamu. Tetapi kamu tidak sadar, kamu mengizinkan roh-roh yang lain. Galatia 4 ayat 8-9. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Dicatat ayat-ayatnya ya, pelajari, ulang-ulang. Besok kalau ketemu saya, kalau ada yang enggak paham, tanyakan. Galatia 4, 8 dan 9. Baca bersama-sama, 2, 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Ada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Apa? Yaitu kesukaanmu dengan narkoba, kesukaanmu dengan dusta, kesukaanmu dengan melakukan hal-hal yang itu bukan dari Tuhan, yang Tuhan tidak mau. Paham ya? Dan Yesus itu suatu saat berkata kepada para muridnya, dan muridnya itu senang gitu loh. Yesus, bahkan roh-roh jahat itu tunduk dalam namamu kepada kami. Roh-roh jahat. Jadi ada roh-roh jahat, ada roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu mempengaruhi kamu bertingkah laku seperti dunia. Tidak ada firman di situ. Sehingga kamu meskipun kamu anak Allah, kelakuanmu seperti tidak kenal Allah. Itu roh-roh dunia. Roh-roh jahat membuat kamu berperilaku yang jahat. Nah, sekarang dari pihak Tuhan, dia menginginkan rohnya diam di dalam kamu. Bagaimana supaya rohnya diam di dalam kamu? Kamu harus berkata, aku menyerahkan diriku, tubuhku, untuk dipenuhi rohmu saja Tuhan. Aku menolak roh-roh dunia, aku menolak roh-roh jahat, aku menolak roh pornografi, aku menolak roh pembunuh, aku menolak roh dusta, aku menolak roh iri hati, aku menolak roh kepahitan, aku menolak roh-roh yang bukan dari Tuhan. You mesti ngomong kayak gitu. Dan aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan, penuhi aku dengan rohmu, roh Kristus, roh Bapa, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan. Diam di dalam aku, memenuhi aku. Waktu kamu ngomong seperti itu menjadi doamu terkabul. Itulah kamu mengalami yang namanya metamorfosa. Perubahan. Dari senjata kelaliman menjadi senjata kebenaran. Untuk berubah menjadi senjata kebenaran, kamu tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, kamu tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri dan hanya dengan berdoa, Tuhan tolonglah saya, kenapa saya jatuh lagi, Tuhan tolonglah saya. Doanya bukan seperti itu, makanya kenapa engkau tidak keluar dari lumpur dosa. Doamu harus
sesuatu yang memerangi. Kau perang dengan dirimu sendiri dan berkata, iblis, enyah dari hidupku. Iblis, engkau sudah selesai menghancurkan hidupku. Sejatinya aku ini anak Allah. Sejatinya tubuhku ini dipenuhi dengan roh yang dari Tuhan saja. Aku menolak roh membunuh. Aku menolak roh narkoba. Aku menolak roh bunuh diri. Roh bunuh diri itu membuat orang selalu pengen mati. No, tidak. Di dalam diriku ada roh kehidupan, roh yang membangkitkan, roh Kristus. Aku tidak akan pernah mati. Karena roh maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan aku ini tubuh Kristus. Kalau Kristus itu kepalaku, di kepalaku itu isinya Kristus. Kepalaku itu isinya pikiran-pikiran Tuhan. Isinya firman. Dan aku menyerahkan hidupku kepada Kristus. Aku adalah tubuh Kristus. Artinya bahwa aku punya DNA sama seperti Kristus. Kalau Kristus menang atas iblis, dosa, dan maut, maka aku juga menang atas iblis, dosa, dan maut. Itu mesti kayak gitu loh. Gontok-gontokan itu sama iblis, bukan sama saudaramu. Perang itu sama iblis, lawan roh-roh yang tidak kelihatan itu yang menguasai hidupmu. Kamu mesti lawan itu dan kamu mesti ngomong, aku menyerahkan hidupku kepada Kristus sebagai alat kebenaran. Paham ya? Amin. Harus ada perjuangan di dalam dirimu supaya kamu mengalami metamorfosa, perubahan dari senjata kelaliman menjadi senjata kebenaran. Waktu kamu ngomong seperti itu, kamu sudah masuk ke dalam dunianya Tuhan. Walaupun kamu hari ini hidup masih di bumi, masih di Nusa Kambangan, saya masih di Semarang, kadang di Jakarta, kadang di Semarang, masih di bumi. Tapi saya sudah masuk ke dalam dimensi dunianya Tuhan. Di dalam dunianya Tuhan tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada maut, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan. Sebab di dalam dunia Tuhan, di dalam kerajaannya, segala sesuatu sudah disediakan. You tidak perlu bergumul sampai nyuri, sampai ngerampas, no. Karena sebelum kebutuhan itu ada, Bapamu sudah menyediakan. Ingat, waktu saya ngomong seperti ini, kamu mesti percaya sama seperti kamu percaya. Nih, tak kasih kartu ATM, pakai. Ini ada PIN-nya, ada rekening, ada uangnya. You mesti percaya. Apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Kamu mesti percaya. Kamu hanya latihan bagaimana saya bisa masuk ke dunianya Tuhan. Latihan bagaimana saya hidup di dalam roh. Latihan terus, Allah itu roh. Aku ini juga manusia jasmani, tetapi di dalam diriku ada roh. Dan aku mau dipenuhi dengan roh yang dari Tuhan saja. Ketika kamu mulai mengerti itu, mulai kamu doakan ayat-ayat firman supaya jadi dalam hidupmu. Kamu mulai masuk ke dalam dunianya Tuhan. Caranya begitu. Sekarang, tadi kan dibilang ya, dari pihakmu, dari pihak Tuhan sudah menguduskan hidupmu, memberikan kepadamu hati yang baru, mengampuni dosamu, memberikan Roh Kudus untuk menolong kamu hidup selaras dengan firman-Nya. Dari pihak Tuhan memberikan firman. Firman itu pedoman buat kamu hidup mengalami Tuhan. Ya kan? Dari pihakmu, kamu harus menyerahkan dirimu. Buka di 1 Yohanes 2, 16 sampai 17. Yohanes 2, 16 sampai 17. 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2,
16 sampai 17. Baca bersama-sama, 2, 3. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang bergerak dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Nah, 3 hal di dalam dirimu yang harus kamu buang. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan. Itu kamu harus beresi. Karena itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia. Sementara dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi yang harus kamu kerjakan adalah memotong keinginan mata. Matamu pengen nonton yang cabul-cabul terus, potong itu. No, mataku ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melihat sesuatu yang baik, semua yang sedap didengar telingaku, untuk mendengar segala sesuatu yang sedap didengar. Filipi 4 ayat 8 tuh ya kan? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu yang harus kamu pikirkan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu apa? Kesombongan. Yang nggak bisa diomongin. Merasa benar sendiri. Ya. Engkau merasa sudah tahu. Ya, you mesti memiliki hati yang humble, hati yang rendah hati untuk siap dinasehati dan diajar. Ya. Nah, selanjutnya, sekarang ini. Suatu hari ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus bertanya, Tuhan, bagaimana aku yang sudah tua bangka ini dilahirkan kembali? Aku sudah tua, bagaimana aku dilahirkan kembali? Yesus berkata, kamu harus dilahirkan dari apa? Air dan roh. Ya kan? Maksudnya gimana dilahirkan dari air dan roh? Yesus mengatakan dirinya sebagai air hidup. Artinya firman, Yesus itu kan firman. Firman, semua yang ada di dalam firman di dalam Alkitab itu harus kamu terima, harus kamu renungkan, harus kamu deklarasikan, harus kamu hafal, harus menjadi cetakan dalam pikiranmu, dalam perilakumu. Firman. Dilahirkan dari air. Terus dilahirkan dari roh itu bagaimana? Yohanes 6 ayat 63. Dilahirkan dari roh itu bagaimana? Yohanes 6 ayat 63. Baca. Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang berkatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa? Roh hidup. Perkataan-perkataan semua yang diucapkan Yesus itu roh dan hidup. Jadi bagaimana supaya kamu dilahirkan dari roh adalah kamu mengambil setiap firman yang kamu baca, kamu percayai, kamu doakan, deklarasikan, sampai itu terjadi di dalam hidupmu. Contoh, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu berkata begini, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala apapun yang disampaikan oleh Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di mana itu, pokoknya segala sesuatu yang kau dilakukan oleh tanganmu dibuat berhasil, ya kan? Bahkan Allah itu akan memerintahkan berkat atas kamu. Memerintahkan berkat turun ke atas kamu. Kamu jadi kepala bukan itu kan firman. Bagaimana supaya firman itu jadi di dalam diri saya? Saya membacanya, saya mempercayainya, saya mengucapkan berulang-ulang setiap hari.
saya mendoakan firman itu jadi di dalam diri saya, maka itu terjadi dalam hidup saya. Itulah yang namanya dilahirkan dari roh. Kan tadi Yesus berkata perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Paham sampai sini? Pak, saya melihat wajah-wajah yang ini penting loh. Kalian harus bisa nangkap. Bagaimana dilahirkan dari roh? Contoh, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10 itu berkata gini, kamu pasti hafal itu. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akunya Yesus, datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Kan saya baca ayat itu. Saya hafalkan, saya mengerti. Oh, nek setan ki gawene mateni, ya mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau aku tuh jadi hambanya setan, ujung-ujungnya hidupku di bumi ini ya merana, duitku habis, ya meskipun aku kaya, tapi duitnya dimakan demit, ya kan? Duitnya setan dimakan demit, ya kan? Kamu punya duit banyak dari narkoba, tiba-tiba duitmu menghilang. Itu duitnya setan dimakan demit. Oh, pencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang untuk memberiku hidup yang berlimpah. Ya, aku milih Yesus dong. Tuhan, aku sekarang milih Engkau. Aku mau deklarasi firman, aku mau berdoa firman ini jadi di dalam hidupku. Kau berkata bahwa kau datang memberiku hidup. Seluruh aspek di dalam kehidupanku hidup. Keluargaku hidup. Ekonomiku hidup. Pelayananku hidup. Pekerjaanku hidup. Anak-anakku hidup. Progres semuanya hidup. Amin. Saya doakan ayat itu menjadi doa saya setiap hari. Dan itu terjadi hari ini. Tidak pernah yang namanya saya kekurangan karena saya mempercayai bahwa di dalam diri Yesus memberi hidup yang berkelimpahan. Saya mengalami tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Bahkan limpah sehingga saya bisa membagikannya kepadamu. Itu caranya. Masuk ke dunianya tuh. Saya mau kalian memahami ini. Dan Tuhan itu sedang mempersiapkan kalian jadi laskar Kristus. Jadi alat senjatanya Kristus. Kamu di ruangan ini sedang dibersihkan, ditahirkan. Kamu lagi direparasi, dikasih hati yang baru. Kamu lagi dibersihkan rohmu. Kamu lagi dipenuhi dengan roh Tuhan. Pada saat kamu sudah selesai dengan pemrosesan yang Tuhan izinkan terjadi dan kamu sudah selesai dengan egomu, dengan keangkuhanmu, dengan ikatan-ikatan dagingmu, dengan hawa nafsumu, kamu sudah selesai dan kamu mengizinkan dipenuhi dengan roh Tuhan saja, semua yang dari Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh Kristus diam di dalammu. Kamu sudah dipenuhi dengan roh Kristus, kamu keluar dari nusa kambangan, jadi alatnya Tuhan. Nggak akan pernah lagi masuk ke lapas. Tapi justru kamu akan datang ke lapas memberitahu kepada saudara-saudaramu. Dengar, keluar dari lumpur dosa itu. Masuk ke dalam dunianya Tuhan. Kamu akan menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudaramu di luar sana. Amin. Bu, bagaimana? Saya divonis seumur hidup. Waktu kamu masuk ke dunianya Tuhan, kamu punya akses dengan ruang tahta. Kamu sampaikan perkaramu di hadapan Bapamu.
Dia bapamu loh. Kamu anaknya. Bapa, aku mengakui dosaku. Aku salah di hadapanmu dan di hadapan banyak manusia. Tapi hari ini aku bertobat. Penuhi aku dengan roh-Mu. Pakailah aku Tuhan sesukamu. Aku sungguh-sungguh Tuhan bertobat. Pakai aku sesukamu. Izinkan aku Tuhan keluar dari lapas ini. Aku mau menjadi alatmu. Tiba-tiba Tuhan bisa mengubah hukuman yang dibuat oleh manusia seumur hidup menjadi 7 tahun, 5 tahun, sebentar lagi keluar. Bisa nggak seperti itu? Tergantung kamu percaya apa enggak. Kalau kamu percaya dan kamu lakukan bagianmu untuk mendesak masuk ke dalam dunianya Tuhan, untuk kembali masuk, mengalami yang namanya realita Tuhan, mengalami yang namanya diciptakan ulang menjadi manusia baru, benar-benar baru, dan kamu itu mengerti bahwa kamu itu anak Allah, sahabat Allah, kamu ini bait Allah, kamu ini mempelainya Kristus, kamu ngerti jati dirimu, maka kamu akan diproses ulang oleh Tuhan, dipersiapkan menjadi senjata kebenaran. Ini adalah pesan Paskah untuk tahun ini buat kalian semuanya. Saya sampaikan dari lubuk hati saya, doa saya dan tangisan saya setiap hari buat kalian, supaya engkau dikembalikan jati dirimu, engkau dikembalikan masuk di dalam kerajaan Allah dan menjadi senjata kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Oke, paham ya? Diberkati? Diberkati ya? Ya, oke. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini saya berdoa bagi kalian yang masih terikat dengan roh-roh pornografi, jorok porno cabul, roh onani, semua yang najis. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menghancurkan setiap roh-roh jahat ini. Setiap roh-roh najis ini kami hancurkan di dalam nama Tuhan. Dari anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau dikuduskan, engkau ditahirkan, engkau dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Engkau kudusan Tuhan melingkupimu. Roh Kudus membuat engkau menjadi kudus. Undang Roh Kudus masuk dan memenuhi hidupmu, memenuhi pikiranmu, memenuhi hatimu, mentahirkan engkau, dan Dia akan mengerjakan. Roh Kudus, bersihkan, tahirkan pikiran mereka, hati mereka, tangan mereka, seluruh tubuh mereka kudus hari ini dalam nama Yesus. Engkau yang punya hati yang tawar, engkau mulai nggak percaya dengan Tuhan. Masa sih Tuhan mau tolong saya? Bahkan ketika firman disampaikan, engkau nyinyir dan berkata, aku nggak pernah ngalami seperti yang disampaikan tadi. Pegang dadamu, tutup matamu semuanya. Tutup matamu. Pegang dadamu, taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hatinya mulai hambar, hatinya mulai kecewa, hatinya mulai keras, hatinya mulai marah. Dalam nama Yesus, hari ini hati yang keras dihancurkan di dalam nama Yesus. Hati yang teguh dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini Bapa di surga memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah dinasehati. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang bersih, Roh Kudus
Roh Kristus, roh Bapa sendiri diam di dalammu, ambil alih atas hidupmu. Izinkan roh Tuhan ambil alih atas hidupmu. Dan hari ini Tuhan penuhi anak-anakmu juga dengan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Ada padamu, aku aktifkan hari ini di dalam nama Yesus. Roh Tuhan mulai bekerja atasmu. Roh Tuhan mulai melingkupi hidupmu, mulai memenuhi hidupmu. Dan engkau mengalami proses metamorfosa dari hamba kelaliman menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba Tuhan. Tinggal di dalam dunianya Tuhan. Sebab engkau sudah satu frekuensi dengan roh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Angkat tanganmu. Terima berkat. Hambamu sudah selesai menyampaikan firman kepada anak-anakmu di tempat ini. Curahkan berkat atas anak-anakmu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau karunia. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.